Selamat pagi anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita diberi kesehatan, berkumpul bersama keluarga di rumah untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Maka dari itu, Tante undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyapa Tuhan lewat pujian. Selamat pagi Bapak. Bapak sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, tambah indahnya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
Oke adik-adik, kita mau beribadah. Adik-adik kami persilakan untuk duduk kembali. Duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita memuji Tuhan lewat pujian. Thank you God. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to sing. Thank you, God, for everything. Sekali lagi adik-adik ya. Thank you, God, for my hands and feet. Thank you, God, for my eyes to see. Thank you, God, for my mouth to sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah. Kami boleh berkumpul, walaupun di rumah kami masing-masing, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar juga akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa pagi hari ini berkatilah semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, khususnya Bapa firman Tuhan yang akan ditaburkan, sehingga kami Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat dan penuh sukacita dari Tuhan. Kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarpun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah di rumah masing-masing. Oleh karena itu, kita persiapkan hati dan jiwa kita, kita puji, kita muliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hai adik-adik, saatnya kita akan masuk ayat hafalan. Nah, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu yang lewat? Oke, ya betul. Ayat hafalan minggu yang lewat yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 15. Nah, isi ayat hafalan firman Tuhan adalah: Halo teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan kita yang minggu lalu yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Nah, ayat hafalan minggu kita hari ini dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dihafalkan ya adik-adik? Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Inang dan teman Inang. Siapa dia? Obed Pardede. Iya, Obed Pardede. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Obed, dengar ya, Inang baca firman Tuhan. Obed,
dengar ya. Iya, Nang. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Obed dengar nggak tadi Inang baca firman Tuhan? Sikit, Inang. Kok Obed sedih? Gak ada Martina. Kok Obed nampaknya nggak semangat sih? Martina nggak ada, Inang. Loh, Martina kemana, Bet? Pergi ke mall beli baju baru. Terus Obed sedih kenapa? Aku nggak ada baju baru, nggak ada uang bapakku. Aduh, adik-adik, ada yang sedih nggak seperti Obed karena nggak dibeliin baju baru? Terus Obed sedih karena nggak dibeliin baju baru. Iya. Terus Martina beli baju baru. Iya. Itu namanya iri. Tahu nggak iri? Nggak iri, sedih. Iri. Sedih. Nah, kalau begitu, emang kalau Obed punya baju baru, Obed bahagia? Bahagia. Terus kalau bajunya sudah koyak, misalnya yang baru itu masih bahagia? Ada Inang itu tukang jahit. Terus kalau yang dijahit itu koyak lagi masih bahagia? Ayo. Ayo. Pusing aku dengarnya, Inang. Enggak kan? Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang berbahagialah. Nah, berbahagia yang bagaimana ini yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan? Apakah berbahagia seperti yang Obed maksud? Ya, harus punya baju baru, harus punya sepatu baru, harus ke mall, harus jalan-jalan. Apakah bahagia yang demikian yang firman Tuhan mau katakan? Nah, adik-adik sekalian, memang setiap manusia dari dia kecil sampai dia besar hidupnya pengen bahagia, sama seperti Obed. Apalagi mau Natal kan Obed? Anak-anak pasti ketika mau dekat Natal pengennya apa, Bet? Baju baru, sepatu Terus? baru, yang Terus? pakai lampu-lampu, semua baru. Tapi pernah bayangkan gak adik-adik? Oke, ketika adik-adik beli baju baru, beli sepatu baru, nah kebahagiaannya hanya ketika itu. Tahun depan, pasti ketika lihat baju yang model baru, ketika lihat sepatu yang model baru, pasti dia akan sedih. Ih mama, bajuku gak baru lagi, beli lagi dong. Ih pak, sepatuku gak baru lagi, beli lagi dong. Tahun depan dibeli lagi sama mama papanya. Tahun depannya lagi ada lagi baju yang lebih bagus dari yang dibeli oleh mama papanya. Lalu dia bilang apa? Baju ini udah nggak bagus lagi, Mak. Gitu nggak, Obed? Iya kan, Obed? Adik-adik, memang itu yang namanya bahagia. Tetapi firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang berbahagia dalam perspektif yang lain. Berbicara tentang berbahagia dalam
hal yang lain. Ternyata berbahagia yang firman Tuhan katakan Obed bukan sekedar punya baju baru Obed. Sebab apa? Tahun depan juga ada lagi model yang baru Obed. Tahun depannya lagi juga ada sepatu yang baru Obed. Kebahagiaan yang demikian itu yang disebut dengan kebahagiaan apa Obed? Sesaat. Tapi berbahagia yang diberitakan oleh firman Tuhan adalah berbahagia yang selama-lamanya. Walaupun tidak punya baju baru, tapi adik-adik sekolah minggu boleh berbahagia. Walaupun tidak punya sepatu baru, tapi adik-adik sekolah minggu boleh berbahagia. Walaupun tidak pergi ke sekolah seperti biasanya, kalaupun belajar di rumah, ibadah di rumah, adik-adik boleh berbahagia. Berbahagia yang demikian Obed yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Sebab kenapa? Kebahagiaan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu adalah ketika kita punya apa Obed? Baju baru. Obed ini baju baru terus ya adik-adik ya. Siapa yang seperti si Obed? Ketika kita punya baju baru, aduh, ini si Obed ya, baju baru terus. Ketika kita punya Tuhan, ya, ketika kita punya Tuhan, adik-adik, walaupun tidak baju baru, kan baju lama masih boleh dipakai, iya kan? Sepatu lama kan masih boleh dipakai. Oleh karena itu, orang yang berbahagia adalah yang pertama Obed. Orang yang berbahagia yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah ketika kita mampu bersyukur Obed. Adik-adik boleh bayangkan gak? Ketika adik-adik beli baju baru, ternyata orang di luar sana banyak yang tak punya baju. Ketika adik-adik jalan ke mall, makan KFC, ternyata di luar sana banyak yang tak makan. Ketika adik-adik marah, ngomel mamanya, mama ini ya makannya, nasinya, ikannya, ini terus. Obed pernah gak begitu? Pernah. Kamu suka ikan apa? Benggol. Terus mamanya masaknya ikan telur terus. Mak, gak ada apa ikan benggol di pasar. Adik-adik, ketika adik-adik makan ikan di rumah, ternyata di luar sana, Obed, ada banyak yang tidak makan ikan. Ada banyak yang cuma makan kerupuk. Ada banyak yang cuma makan nasi. Bahkan dia cuma makan roti. Oleh karena itu, hal yang pertama Obed, berbahagia yang ditawarkan oleh firman Tuhan adalah ketika kita mampu bersyukur. Syukurlah Obed, masih ada bajumu yang lama. Gak usah beli baju yang baru. Di luar sana mungkin banyak kali orang yang gak beli baju. Jangan bersedih kalau kamu tidak beli baju. Ya Obed, jangan patah semangat kalau Obed tidak beli baju. Adik-adik juga ya, adik-adik juga jangan bersedih ketika mama papanya tidak beli baju yang baru. Jangan bersedih ketika mama papanya tidak ajak berjalan-jalan. Bersyukurlah untuk keadaan yang kita alami sekarang ini. Tadi lagu pembukaan apa Obed ketika beribadah? Aku nggak ingat lagi. Ya iyalah, orang kamu langsung loyo kan. Udah nggak punya baju baru langsung loyo, nggak semangat lagi mau ibadah. Lagu tadi pembukaan, thank you God. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih boleh pakai baju. Walaupun baju yang lama. Bersyukur pada Tuhan kita masih punya mama, punya papa. Bersyukur pada Tuhan kita masih boleh sekolah walaupun di rumah. Bersyukur pada Tuhan walaupun kita beribadah di rumah.
Semua hal yang kita terima itu patut kita syukuri. Maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang berbahagia. Thank you Lord for my hands you see. Thank you Lord for my food you give. Thank you Lord for my mouth to see. Thank you Lord for everything. Kita harus bersyukur. Nah, yang kedua, orang yang berbahagia, kita patut berbahagia bahkan melebihi dari baju baru. Melebihi dari sepatu baru, melebihi dari ikan benggol Obed. Karena Tuhan angkat dosaku, itu yang lebih berbahagia. Tuhan Yesus sudah selamatkanku, itu yang lebih berbahagia. Tuhan Yesus sudah angkat dosaku, itu yang lebih berbahagia. Tuhan Yesus sudah menyelamatkanku, itu yang lebih berbahagia. Ya Obed, sekarang masih sedih enggak? Sikit. Masa? Iya. Gak boleh ya Obed. Orang yang berbahagia adalah orang yang semangat. Nanti kalau Obed sedih, mama papanya juga ikut sedih. Iya. Iya Obed. Tapi kalau adik-adikku senang, bahagia, wih mama bapaknya juga bahagia. Nanti mama bapaknya pikir begini, ih Obed dia senang loh ma, walaupun kita nggak beli baju baru. Iya ya, iya. Wih, orang tuanya juga lebih senang. Tapi kalau Obed sedih, pasti mama papanya ikut sedih. Ya Obed, mau nggak orang tuanya senang? Mau dong. Mau nggak mama bapaknya bahagia? Mau. Mau nggak Tuhan bahagia? Mau. Berarti Obed harus semangat. Ingat ya Obed, kebahagiaan bukan dibatasi oleh baju baru, sepatu baru. Jadi nanti kalau Martina datang pakai baju baru, kayak mana lah kau Obed? Pura-pura bahagia. Nggak boleh pura-pura bahagia, sebab kebahagiaan itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Biar lebih bahagia Obed ya, biar lebih semangat Obed ya. Kita nyanyi ya, mau nggak? Oke, mainkan bang. Kenapa kita bahagia? Karena ini. Aku bahagia, 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 bahagia. Kamu bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Piu! Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Piu! Piu! Buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Piu! Aku bahagia, 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 bahagia. Kamu bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Ayo siapa yang cengeng? Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Piu! Buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Kamu bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus selamatkanku. Udah bahagia belum? Bahagia. Sebab apa Obed? Yesus angkat dosaku. Terus apa lagi Obed? Buang ke laut. Piur. Wow. Buang ke laut. Piur. Wow. Piur. Piur.
Oke Obed, adik-adik demikian firman Tuhan ya. Berbahagia bukan karena situasi di sekeliling kita, tapi berbahagia karena Tuhan Yesus. Jangan lupa berbahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk tersenyum. Amin, kita berdoa. Kami puji kebesaran-Mu ya Allah Bapa yang memberkati kehidupan kami, memberikan kebahagiaan kepada kami, senantiasa melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baru dengar. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami ini, kami anak-anak sekolah minggu boleh senantiasa berbahagia. Bukan karena baju baru, bukan karena sepatu baru, tapi kami semua anak-anak sekolah minggu boleh lebih berbahagia karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mempunyai kami, karena Tuhan yang menyelamatkan kami. Berkati kehidupan kami ya Allah Bapa. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan dengan persembahan yang terbaik. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. beritakan